Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Sebelum jeda tadi Mas Heri sudah katakan, Pak Beni, biasanya atau pernah terjadi di kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus semacam ini berkaitan dengan keterangan palsu tidak terlalu serius, hanya sekedar formalitas pihak kepolisian mendalaminya. Jangan sampai kemudian ini terjadi kembali di kasus ini karena begitu penting untuk membuka misteri, Pak Beni. Ya betul, jadi kami mendapat bahwa kasus ini menjadi penting sekali karena akan menentukan ke depannya. Yang pertama, tentunya dalam penanganan kasus ini saat ini masih tahap klarifikasi penyelidikan untuk cross check, untuk mengecek bukti, kumpulkan sampai dengan nanti dilakukan gelar kemudian naik ke penyidikan, baru nanti penetapan tersangka dan sebagainya. Nah, tahapan ini nanti kan tentunya melibatkan siapa yang mencabut keterangan, siapa yang meriksa waktu itu, kenapa mencabut keterangannya. Nah, BAP awal, kemudian pencabutan, ini semua kan nanti digali. Kenapa? Ada apa? Adakah di bawah tekanan, seperti apa yang disampaikan kan, kami dianiaya, kami dipukulin dan sebagainya. Ini tentunya akan di cross check dengan penyidik yang menangani. Oleh sebab itu saya yakin dalam proses ini juga akan dilakukan pemeriksaan kepada penyidik yang menangani pada saat 2016. Untuk digali informasinya. Sebagai contoh, kondisi waktu itu bagaimana. Misalkan penyidiknya mengatakan, oh kondisinya baik, buktinya apa? Ini fotonya, misalkan. Nah itu semua tentunya akan dihadirkan dalam proses ini. Nah disitulah nanti akan bisa disimpulkan apakah terjadi kekerasan fisik, psikis, dan sebagainya. Apakah ada pihak yang mengarahkan untuk keterangannya dirubah atau dicabut dan sebagainya. Nah nanti tentunya semua berharap nanti akan kebenaran akan terwujud. Ini yang kita tunggu. Kemudian menyangkut keterangan bohong atau pencabutan keterangan dan sebagainya. Proses ini nanti akan membuktikan. Dan kami dari Kompolnas akan mengawal terus proses ini. Saat ini masih tahap awal. Kami tentunya masih menunggu nanti pada saatnya sudah cukup menggali informasi, kami akan turun untuk gelar bersama, seperti itu. Baik, nah sebelum kita nanti minta pandangan Bang Ruli juga, kami bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pernyataan dari penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi mengenai pembentukan dari tim khusus Polri. Kita dengarkan bersama. Dulu itu kan melakukan penyelidikan yang lebih jelas lagi secara transparan. Nah itu ada 3 alatnya, Bareskrim, Propam, sama Irwasum. Yang jelas 3 unsur itu. Nah sekarang kalau Bareskrim tadi kita ditanya apakah mendalami itu ya, itu Bareskrim sekarang mendalami karena ada laporan polisi yang menyatakan bahwa si Rudiana itu sebagai tersangka kan. Ya itulah. Ini yang di follow up gitu maksudnya Pak ya? Ini ya, di follow up. sekarang yang dikerjakan kalau Bareskrim menjalankan itu, Bareskrim tugasnya kan penyelidikan. Jadi begitu ada laporan masuk akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ibtu Rudiana itu dianggap sebagai orang biasa, sebagai terlapor, sama juga yang lain-lain juga. Kalau siapa yang terlapor situ akan diproses. Sebaliknya kalau Rudiana melaporkan pada keterangan palsu yang disampaikan oleh siapa sih? Dia pasti nanti akan dipanggil juga itu. Yang saya dengar kan ada tim khusus. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua, termasuk penyidik yang kemarin itu yang KPG dan sebagainya itu didalami semua. Baik, tim khusus dibentuk. Bang Ruli, keyakinan Bang Ruli dan juga tim akan dibentuknya tim khusus ini kemudian menguak semuanya termasuk juga tadi bisa membuktikan apa yang menjadi laporan dari para terpidana dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Bang Ruli. Ya mudah-mudahan saja bahwa tim yang dibentuk ini bisa bekerja dengan baik sehingga menjadikan masalah ini terang. Tetapi pada dasarnya kami melaporkan ini adalah untuk mendapatkan, dari awal saya sudah bilang bahwa ini adalah upaya kami untuk mendapatkan novum atau keadaan-keadaan baru. Dan ini kan terbukti. Dede kemudian muncul dan kemudian dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakannya itu tidak benar.
Hal-hal seperti inilah yang kami cari dalam rangka pembelaan kami terhadap 6 terpidana yang saat ini ada di dalam di lapas gitu. Begitu. Ya mudah-mudahan saja tim yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa lebih membuat masalah ini menjadi lebih terang lagi. Begitu. Ya, keyakinan Bang Ruli juga bahwa laporan Bang Ruli ini, laporan para terpidana ini ditindaklanjuti dengan serius, didalami dengan betul sungguh-sungguh, kemudian tidak hanya sekedar prosedural, tidak hanya sekedar formalitas, sehingga kemudian apa yang ditargetkan oleh Bang Ruli dan tim tadi, mendapatkan novum atau bukti baru, bisa terwujud, Bang Ruli? Ya tentu saja, karena itulah maksud kami mengadakan atau melakukan laporan polisi ini gitu. Kan kita nggak tahu kondisi 2016 itu seperti apa. Kita hanya membaca berkas-berkas dan lain sebagainya. Tetapi apakah begitu keadaannya? Ini yang kami pertanyakan gitu. Sehingga untuk menguji itu maka saya melaporkan AF dan Dede, kemudian Rudiana, dan kemudian juga RT Pasren dan anaknya gitu loh. Kita kan nggak tahu, kita hanya buka dan baca berkas saja gitu. Tapi apakah betul berkas itu sesuai dengan kenyataannya? Inilah yang kami uji. Inilah yang kami akan lihat apakah betul hal itu seperti itu. Dan buat kami apapun itu seperti halnya pada hari ini, ya kami sudah dapat bukti-bukti novum baru yang saya yakin itu bisa membebaskan. Saya meyakini bahwa itu akan membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekan di lapas begitu. Mudah-mudahan saja gitu. Baik, targetnya adalah untuk bisa mendapatkan bukti baru, novum-novum, bahkan tadi Bang Ruli mengatakan dari pemeriksaan hari ini saja sudah bisa mendapatkan novum-novum itu untuk bisa membebaskan para terpidana. Mas Heri? Tentu itu harapan ya, dan wajar-wajar saja Mbak. Saya nggak yakin kalau seseorang melakukan satu tindakan nggak ada tujuannya. Pasti ada goal setting, ada sesuatu yang ingin diraih. Tadi sudah disampaikan Bang Ruli. Cuman saya mau mengomentari sedikit begini. Kasus Vina dan Eki ini membuktikan bahwa wajah peradilan kita secara keseluruhan sistem peradilan pidana kita ini masih sangat kaku dan sangat prosedural. Padahal di depan mata ini ada keadilan yang harus segera dilakukan secara cepat dan tepat. Tapi selalu menunggu secara prosedural. Termasuk tindakan yang saat ini dilakukan ini kan lebih ke eksternal ya. Padahal penguatan, perbaikan itu harusnya di internal dulu menurut saya. Seperti apa maksudnya? Seperti yang tadi, pemanggilan terhadap penyidik di 2016 itu harus dilakukan secara cepat. Harusnya itu dulu yang diselesaikan secara internal. Begitu juga bagi mereka yang melakukan penuntutan di level itu. Jadi kita nggak hanya bicara di penyidikan ya, agar fair ini kan. Itu juga seharusnya dipanggil juga, ditanyakan juga. Tapi sampai sejauh ini kan tidak ada tindakan yang kita ketahui yang sudah dilakukan. Begitu juga hakim yang memeriksa di pengadilan di level itu. Jadi ini hanya konsumsi untuk internal. Ini yang menjadi sulit kita untuk menganalisa secara jauh dan berimbang. Karena yang kita dapatkan adalah hal-hal yang ya, dan di media, karena saya tidak terlibat langsung, saya tidak sebagai ahli dan juga tidak sebagai kuasa hukum teman-teman yang sedang melakukan proses ini. Tapi tentunya tadi, ini jadi sesuatu yang jadi kaku sekali dan sangat prosedural. Padahal kalau kita mau melihat keadilannya, siapapun yang nanti akan memperoleh keadilan itu ya Mbak ya. Apakah Vina Eki, apakah Saka Tatal, apakah 6 terpidana yang lain. Tapi pada intinya ini sudah terlampau lama, ukurannya 8 tahun yang lalu. Maka tindakannya harusnya reaktif. Bukan lagi wait and see begitu ya. Nah, sehingga tindakan khususnya menindaklanjuti laporan ini menurut saya harusnya dibarengi atau melakukan sebelumnya adalah meng-clearkan dulu apa yang terjadi di internal masing-masing institusi. Nah, sehingga ketika memberikan jawaban itu hakul yakin dia. Tidak lagi kemudian ketika menyampaikan sesuatu ada lubang, ada celah lagi yang kemudian itu bisa dikritisi lagi. Institusi apa saja yang seharusnya kemudian melakukan koreksi internal terlebih dahulu? Pihak kepolisian sudah pasti. Dalam sistem peradilan pidana tentunya dimulai dari proses penyidikan di kepolisian dan juga penuntutan, karena polisi nggak sampai menuntut perkara ini. Jadi kan harus ada mekanisme check and balances. Kemarin kenapa bisa sampai P21? Maka ini harus dikelirkan bahwa buktinya cukup misalnya, bahwa apa yang disampaikan itu meyakinkan kami untuk melakukan penuntutan. Dan dominus litisnya kejaksaan bisa saja dihentikan perkaranya. Kalau di kepolisian ada SP3, bisa saja dilakukan
surat perintah penghentian penuntutan atau ketetapan penuntutannya dihentikan. Nah, kemudian kalau di pengadilan, bahwa putusan tidak hanya harus memidana orang, Mbak Putri, bisa saja ontslag van revolving, lepas dari segala tuntutan hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan itu terbukti tapi bukan perbuatan pidana dia, atau perbuatannya adalah tidak bersalah, dalam hal ini bebas, berarti free sprach, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Maka opsi itu menjadi sangat terbuka. Nah, ini yang kemudian kita kritisi habis-habisan agar ke depan jangan ada yang seperti ini lagi begitu. Walaupun untuk mengharapkan hal ini saya rasa mengenolkan itu agak sulit ya. Tapi kita berusaha untuk ini bisa diminimalisir gitu. Baik, kurang aktif, reaktif, padahal tantangan untuk mewujudkan keadilan sudah di depan mata Pak Beni. Dan harusnya ada koreksi internal dari masing-masing institusi. Nanti Pak Beni bisa berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Heri, tapi kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.